menyanyikan nyaman sesuai dengan nada dasarnya. Itu dinyanyikan dengan tempo 65 sampai 70. Temponya boleh 70, boleh 65, boleh 68, antara 65 sampai 70. Oke, langsung halaman 5. Di situ ada catatan saya bikin, ada tangga nada pentatonis atau pentatonic scale. Dibagi dua, satu tangga nada pelok, kemudian kedua tangga nada slendro. Harus mengenal dan mengetahui tangga nada ini. Saya terinspirasi, saya masukkan ini, saya terinspirasi dari Gading Serpong yang berkali mereka nyanyi perform di mall WSMS dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa tradisional, lagu-lagu tradisional. Banyak saya lihat murid-muridnya nyanyi lagu-lagu Jawa, gundul-gundul pacul dan segala macam. Nah, lagu-lagu Jawa dengan gamelan itu mereka biasanya menggunakan tangga nada elok atau tangga nada slendro ini. Nah, ini bisa kita ajarkan ke murid-murid kita. Ada notnya, do, mi, fa, sol, si untuk pelok, do, re, mi, sol, la untuk slendro. Oke. Untuk vocalizing exercise. Next slide. Peserta dapat menyanyikan dengan baik dan benar major broken chord, yaitu vocalizing exercise 9 level 3 di buku vokal 1 halaman 8 dengan tempo 68 sampai 70. Dengan catatan vocalizing ini wajib dihafal, broken chord wajib dihafal. Demikian juga dengan arpeggio, major arpeggio halaman 9 di buku vokal 1 yang level 3 itu di halaman 9 ya. Dengan catatan wajib dihafal, tidak menghafal mengurangi nilai. Broken chord do mi sol yang itu do mi sol yang berarti sampai itu kalau nggak salah sampai sol. 1 oktav, 1,5 oktav gitu ya. Kemudian atau juga 1,5 oktav dari do sampai do tinggi 1 oktav, kemudian ditambah lagi 1,5 oktav. Kemudian peserta ujian dapat menyanyikan dengan baik dan benar irama shuffle, irama swing dalam vocalizing 1 sampai 3 dalam buku vokal 2 Willy Sumantri halaman 10 sampai 11. Pada saat menyanyikan vocalizing ini, peserta tidak perlu harus menghafal, tapi boleh melihat buku, tidak harus dihafal. Notnya, nadanya yang perlu dihafal. Nama-nama notnya boleh melihat buku. Nama notnya nggak perlu dihafal. Boleh melihat buku. Oke. Next, peserta menyanyikan dengan baik dan benar vocalizing exercise 1 sampai 5 di buku vokal 3 Willy Sumantri. Halaman 4. Pada saat menyanyikan vocalizing ini, peserta juga boleh melihat buku. Melihat buku tidak mengurangi nilai. Yang perlu dihafal adalah scale, broken chord, dan arpeggio. Kemudian, nada dasar dari murid kita disesuaikan dengan kemampuan jangkauan suara dari murid tersebut. Dengan catatan, guru pembimbing wajib mencantumkan nada dasar peserta atau murid kita tersebut di dalam formulir ujian vokal. Gimana caranya? Nanti tulis nada dasarnya, kasih ke counter, nanti counter akan menulis atau mengetik di form ujian vokal dari murid kita tersebut. Oke, kemudian murid wajib memiliki buku vokal 1 dan 2 dan 3. Sekali lagi, murid wajib memiliki buku vokal 1, 2, dan 3. Dan di ujian
ujian berlangsung. Tidak punya buku, tidak diperkenankan mengikuti ujian. Ya, wajib punya buku 1, 2, dan 3. Oke, next. Nah, di situ ada saya bikin catatan lagi, note-nya, vocalizing apa sih? Apa gunanya sih? Ngapain sih kita belajar vocalizing? Nah, di situ ada saya bikin apa gunanya vocalizing itu. Oke, next. Oke. Ini ada vokal abus itu adalah definisinya kenapa vokal kita itu bisa serak, bahkan sampai kehilangan suaranya, tekniknya yang salah di mana? Nah, di sini ada saya tulis. Oke, kemudian next sight reading. Sight reading atau solfege atau solmisasi. Yang pertama, peserta sudah dapat menyanyikan deretan atau rangkaian not atau nada dengan jangkauan nada sejauh 1,5 oktav. Intervalnya jarak nada dari 1 sampai 1,5 oktav. Intervalnya suka hati dari penguji 2 atau 3 atau 4. Oke. Notasi bisa diacak oleh penguji dengan harga not setengah ketuk semi quaver atau setengah ketuk waver, 1 ketuk crochet, 2 ketuk minim, 4 ketuk semi breve. 6 sampai 8 bar. Penguji bisa mengiringi peserta atau keyboard dengan catatan hanya memainkan chord dari materi sight reading yang diuji. Dari 6 sampai 8 bar ini bisa dibagi. Misalnya kita bagi 4 bar dulu atau 3 bar dulu, 3 bar berikutnya dan seterusnya. Tidak langsung 8 bar. Yang 8 bar atau 6 bar itu kita bisa bagi. Kemudian setelah itu baru nanti 6 barnya setelah kita bagi-bagi dan muridnya kita suruh nyanyikan dan setelah dia bisa nanti 6 bar berikutnya sekaligus kita suruh murid kita nyanyikan atau yang murid yang diuji nyanyikan seluruh bar yang diuji. Peserta sudah dapat mengenal dan mengerti cara menyanyikan sebuah lagu dengan tanda-tanda musik dalam sebuah lagu, misalnya tanda ulang, repeat, tanda dinamika, tanda penyataan jiwa dalam sebuah lagu. Penguji memberikan materi yang akan dinyanyikan oleh peserta, dan penguji dipersilakan untuk memainkan nada dasar terlebih dahulu sebagai panduan untuk peserta. Untuk materi solfeggio ini, nanti begini, saya akan membagikan materi solfeggio. Misalnya ada Vika, ada Yesi, ada siapa lagi penguji biasanya? Siapa lagi ya? Ada Dewi, ada Marsia ya. Ada beberapa teman-teman kita yang menguji. Nah, nanti saya akan bagikan ke penguji ini materi solfeggio, materi sight reading. Jadi ketika dia menguji misalnya di MOI, Mall of Indonesia. Nah, hari Minggu dia menguji. Dan hari itu juga saya bagikan materi solfeggio ke penguji tersebut. Jadi materi solfeggio itu spontan dikasih ke murid yang diuji. Jadi tidak terlebih dahulu dipelajari dia dengan gurunya atau tidak terlebih dahulu diajarin di rumah. Dipelajari di rumah enggak. Spontan pada hari itu juga. Jadi nanti yang membagikan solfeggio-nya itu saya. Sama ini guru penguji masing-masing yang menulis di form ujian. Supaya lebih bagus, lebih profesional, lebih rapi. Jadi nanti saya akan ketikin. Dan saya akan bagikan langsung ke penguji masing-masing. Nanti begitu ujian, si penguji langsung kasih kertas solfeggio itu ke
murid yang bersangkutan. Lalu muridnya nyanyikan atau menyanyikan solfeggio yang ada dibagikan oleh penguji tersebut. Nah, kira-kira gitu ya. Nanti kalau nggak nangkap, nanti bisa ditanya lagi. Oke, kemudian beberapa contoh sight reading. Ini saya masih bermurah hati bikin not angkanya. Tapi nanti grade 4 dan seterusnya saya tidak pakai not angka lagi. Jadi nanti grade 4 dan grade 5 dan seterusnya udah not balok semua. Untuk grade 3 saya masih pakai not angka. Ada solfeggio A, B, C, dan D. Di sini coba kalau kita lihat solfeggio B itu udah ada tanda ulang. Repeat, kemudian solfeggio C juga udah ada tanda ulang. Kemudian coba di solfeggio 4 itu, solfeggio D halaman 11. Nih, ini bukan ini saya bikin ini bukan berarti ini semua diuji, bukan. Bukan semua Give Thanks itu ada judul Give Thanks ada lagunya, bukan semua diuji, bukan. Nanti paling beberapa saya ambil beberapa bar, lalu 6 bar atau 8 bar, nanti itu yang saya potong. Nah, di sini yang mau saya sampaikan di sini adalah mau saya sampaikan buat kita semua, di situ ada tanda-tanda ulang. Ada tanda ulang del sekno, ada sekno, ada koda, segala macam. Ada pengulangan, ada loncatan-loncatan. Loncat 2 kali itu ada del sekno, ada koda, ada nanti bisa nanti materi solfeggio-nya udah model-model seperti ini. Ya, kemudian catatan di situ ada saya bikin note lagi di bawahnya, apa sih solfeggio itu? Apa sih solfege itu? Apa solmisasi itu? Apa sight reading itu? Apa? Saya ada jelasin di situ. Apa gunanya sih solfeggio itu? Kita belajar solfeggio ada di situ saya jelasin. Kemudian hearing. Next, hearing. Untuk grade 3. Penguji memainkan 6 sampai 8 bar. Deretan atau rangkaian not atau nada. Lalu murid mengikuti dan menyanyikan nada atau melodi tersebut dengan notasi yang dimainkan oleh penguji. Bisa dengan bunyi na-na-na-na atau la-la-la-la. Rangkaian notasi disesuaikan dengan tingkat kesusahan grade 3. Untuk hearing ini dari penguji. Tadi kalau solfeggio saya akan membagikan, tapi untuk hearing ini dari masing-masing penguji. Penguji bisa membagi 6 atau 8 bar tersebut menjadi 2 bagian atau kan tadi di awal. Atau penguji juga bisa menyanyikan potongan sebuah lagu, misalnya lagu You Raise Me Up. Lalu murid mengikuti atau menyanyikan nada tersebut atau not tersebut sesuai dengan yang dia dengar dari penguji. Bisa dengan nana-nana atau bisa liriknya. Rangkaian notasi disesuaikan dengan tingkat kesusahan grade 3. Oke, langsung ke beberapa contoh hearing grade 3. Terus di situ saya bikin ada hearing, contoh hearing A. Hearing A, penggalan lagu Bapa yang Kekal. Ciptaan Julita Adriani Manik. Jadi, Jaja takkan kau biarkan
Aku melangkah hanya sendirian. Itu lirik itu kita bisa nyanyikan. Lalu kita suruh muridnya untuk menyanyikannya dengan na. Misalnya kita bisa pakai na juga. Misalnya na 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 Nah, saya sedikit bermain agak sedikit ada riff-nya di sana, riff and run, masih terlalu ada di sana sedikit liuk-liuknya. Nah, kita suruh mic-nya dengan mengikuti na. Itulah hearing. Itu bahasa yang nakal. Boleh kita nyanyikan atau boleh juga diiringi pakai melodi di piano. Boleh dinyanyikan, boleh pakai piano. Kemudian hearing ke D itu ada cinta untuk mama. Ini mungkin kalau anak-anak ya, anak-anak kecil misalnya boleh kita pakai ini. Na 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 nah gitu. Kita bisa bermain dinamikanya. Apakah muridnya ikut dinamikanya atau tidak? Kita perhatikan itu. Jadi na 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 na, saya pakai forte sedikit di nada tingginya. Na 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 na, masuk ke meja forte. Oke, jadi nanti dinamikanya boleh kita mainkan, lalu muridnya ngikutin. Kemudian hearing yang ketiga, ada saya bikin di sana penggalan lagu Hari Terakhir ciptaan Willy Sumantri, Bapak Willy Sumantri. Ini triplet. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Nah itu boleh mainkan slow rock. Nah ini suruh muridnya. Segitu dulu, suruh muridnya ikutin. Nah kira-kira gitu, itulah hearing. Oke, tangkap ya. Lanjut ke song, lagu wajib dan lagu pilihan. Peserta menyanyikan 2 buah lagu yang terdiri dari 1 lagu wajib dan 1 lagu bebas. Murid wajib memiliki album CD atau DVD sesuai dengan materi ujian vokal dari peserta dan wajib dibawa saat ujian berlangsung. Tadi yang saya sampaikan di awal, album produksi Willy Sumantri wajib dimiliki oleh murid yang beragama Kristen. Non-Kristen tidak wajib. Jika tidak memiliki album tersebut, peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian. Salah satu ya, tidak harus semua. Salah satu, sesuai dengan materi ujian vokal yang diujikan terhadap murid tersebut. Lagu wajib dan lagu bebas wajib dihafal. Tidak hafal, pasti mengurangi nilai. Lagu wajib dan lagu bebas yang akan dinyanyikan oleh masing-masing murid apabila diiringi main swan, maka guru pembimbing wajib menyediakan main swan tersebut dan diserahkan kepada peserta atau bisa juga kepada penyelenggara ujian. Bisa diserahkan ke counter, bisa juga diserahkan ke guru penguji. Apabila diiringi oleh penguji, apabila tidak pakai main swan, artinya penguji yang mengiringi pakai keyboard atau pakai instrumen lain, maka guru pembimbing wajib menyertakan nada dasar dari lagu tersebut pada formulir ujian vokal. Nah, lagu apa yang akan kita uji di grade 3?
Lanjut Ai. Nah ini dia, untuk grade 3, saya masih bagi kids dan youth. Untuk grade 4 dan seterusnya nanti tidak ada kids lagi, langsung umum. Jadi langsung umum. Bagaimana dengan murid kita ya, kalau misalnya umurnya masih di bawah 12 tahun. Tapi dia udah grade 4. Nggak masalah. Kalau udah grade 4 pasti kemampuan murid tersebut udah di atas anak-anak biasanya. Jadi kita langsung umumkan aja semua generalisasi, dikasih youth aja semua, umur 12 tahun ke atas sama semua ininya. Nggak dibagi-bagi lagi kids dan youth. Oke, lagu-lagu untuk kids. Ini yang buat Kristen nomor 1 dan nomor 2. Ini yang khusus wajib untuk Kristen. Yang pertama adalah Blessed be the Lord God Almighty. Ada di album Kids 9. Kemudian yang kedua, Kalau Ku Masih Ada Sekarang. Album Hengky Adrian. Ini wajib. Boleh milih. Jadi dari 2 lagu ini boleh dipilih. Kenapa saya bikin 2 lagunya dipilih, lagu wajib dipilih? Karena gini, kadang-kadang laki-laki tidak cocok menyanyikan lagu yang cocok untuk perempuan. Demikian sebaliknya. Maka saya bikin Blessed be the Lord God Almighty. Kalau Ku Masih Ada Sekarang. Boleh, kadang-kadang muridnya nggak suka lagu bahasa Inggris. Saya kasih alternatif lagu bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada murid nggak suka pakai bahasa Inggris. Saya kasih yang berbahasa Indonesia. Demikian sebaliknya. Nggak suka bahasa Indonesia, kasih bahasa Inggris. Nah, untuk non-Kristen, nomor 3 dan 4. Colors of the Wind. Kemudian, You Are the Reason. Colors of the Wind mungkin nggak cocok buat laki-laki. Nggak masalah, saya kasih pilihan. You Are the Reason. You Are the Reason mungkin nggak suka dinyanyikan perempuan. Oke, ada Colors of the Wind. Oke. Pilih salah satu dari 4 pilihan di atas. Lagu nomor 1 dan 2 wajib untuk peserta ujian beragama Kristen. Bagaimana dengan yang Kristen suka dengan Colors of the Wind? Dia nggak mau nomor 1, nomor 2. Tidak bisa. Kalau mau Colors of the Wind, masukin dia ke lagu pilihan. Nyanyi atau You Are the Reason. Dia mau nyanyikan You Are the Reason. Boleh nyanyikan You Are the Reason. Tapi masukin lagu pilihan. Oke, yang youth juga sama saya bikin. 1, 2, Bukan Kuat, Bukan Gagah dari album Hengky Adrian. Your Love is the Greatest, album God's Grace. Itu wajib untuk Kristen. Nomor 3 dan 4, non-Kristen. Try ada di buku vokal 3 halaman 9. Kemudian ada Story of My Life, One Direction. Itu buat yang non-Kristen. Silakan bisa pilih. Try mungkin buat cewek, Story of My Life buat cowok. Boleh dipilih. Kemudian lagu bebasnya ada untuk B3. Saya bikin gini untuk yang kids. Perhatikan. Nomor 1 sampai 5 itu saya bikin lagu rohani. Kemudian nomor 6 sekuler. 1, Walau Ku Tak Dapat Melihat, Gracia Epifania. Ku Percaya Janjimu, NDC Worship. Bless the Lord of My Soul, Stephen Samuel. Lord, I Need You, Amazing Grace. Itu lagu rohani. 6 sampai 10, lagu Sempurna Gita Gutawa, Sahabat Kecil, Bertrand Peto, Rewrite the Start, The Greatest Showman, A Million Dreams, There's the Hero, Billy Gilman. Itu untuk kids. Boleh memilih salah satu dari lagu tersebut, atau juga boleh di luar lagu tersebut,
sesuai dengan tingkat kesulitan dari grade 3. Kenapa saya bikin lagu pilihan? Ya, Ari, Kak, videonya mendingan Kak Ari matiin deh supaya kualitas suaranya lebih jernih. Video saya, videonya Kak, di aktif. Nah, terus Kakak bicara lagi supaya suaranya lebih jernih. Silakan ya, Kak. Tadi kepotong ya? Kepotong nggak? Tadi suaranya nggak jelas, putus-putus gitu. Dicek lagi mana? Dimulai dari mana tadi? Ada yang putus di mana tadi ya? Oke, lanjutin aja Kak Ari. Lanjut ya. Oke, coba yang youth ya, yang youth. Nomor sama. Lagu pilihan buat youth. 1 sampai ada saya bikin 10. Tapi saya bagi 2. 1 sampai 5 lagu rohani, 6 sampai 10 lagu sekuler. Lagu rohani sampai akhir hidupku. And this GBCC worship. Lebih dalam ku menyembah, true worshiper. What a beautiful name, Hillsong worship. I give you my heart, Hillsong. So to the Lord, juga Hillsong. Lagu sekulernya Kesempurnaan Cintanya Rizky Febian, Speechless-nya Naomi Scott, kemudian Jealous-nya Labyrinth, Please Like Jessie G, kemudian Like I'm Gonna Lose You, Meghan Trainor. Nah ini saya bikin supaya gini, guru-guru bisa teman-teman bisa membayangkan tingkat kesulitan grade 3 itu ya kira-kira seperti ini. Pilihannya lagu-lagu seperti ini. Kalau di luar lagu ini boleh kalian pilih. Muridnya misalnya nggak suka di lagu yang di daftar ini, boleh kalian pilih yang lain. Nggak masalah. Tapi dengan catatan tingkat kesulitannya disesuaikan dengan grade 3. Gimana kita melihat tingkat kesulitannya? Lihatlah daftar lagu itu yang saya bikin. Untuk youth beda, untuk kids beda. Oke, itu untuk grade 3. Sekarang grade 4. Cepat aja, grade 4 sampai grade 3 itu semua materinya bedanya cuma di tingkat kesulitan aja. Kalau tangga nada di grade 2, di grade 4, dia major scale-nya 2 oktav. Tadi minor scale di grade 3, major scale di grade 2, 1,5 oktav itu. Di grade 4, tangga nadanya 2 oktav itu major scale-nya. 2 oktav bisa mengikuti nada dasar dari murid sesuai dengan vokal range murid kita tersebut. Nggak harus di C. Kalau dia nggak sanggup di C, bisa kita turunin ke bass, bisa kita turunin ke A, bisa diturunin ke G. Dia sanggupnya di G, ya udah di G tangga nadanya. Dia bagus di C dia sanggup, oke nggak masalah. Wah luar biasa berarti kalau di C bisa 2 oktav ya. Range vokalnya lebar berarti nggak masalah. Kita ikutin sesuai dengan bagusnya anak itu range nada dasarnya di mana, enaknya, nyamannya murid kita itu di mana, ikutin. Tapi jangan lupa cantumkan nada dasar di form ujian, kasih ke counter, suruh tulis do sama dengan apa murid kita. Oke. Kemudian, nah di sini baru di grade 4 saya masukin tangga nada pentatonic scale tadi, pelok 1 oktav. Ada saya bikin. Next, terus AI, terus. Ya, ini dia. Kemudian, terus AI, satu lagi. Pelok dan slendro. Ini 1 oktav aja. Ini supaya supaya murid itu tahu, oh ternyata ada tangga nada pentatonis, ada diatonis, ada pentatonis, ada kromatis, gitu ya. Nanti kromatis sudah di grade 5. Yang setengah-setengah, yang itu ya, setengah itu. Oke. Lalu nada dasar sama semua, temponya di situ sama semua, tinggal baca aja. Kemudian vokalisingnya, ini masuk lagi, vokalising masuk lagi ke buku vokal 1 di halaman 11, yaitu exercise 18.
Vocalizing exercise 18. Ini dinyanyikan satu napas, tidak boleh jeda, tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Temponya 70. Yang na 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 na. Yang itu. Jadi sol fa mi re do yang itu ya, yang exercise 18 itu satu napas, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Oke, nanti kalau dia berhenti di tengah jalan, dia nanti bisa nggak balik lagi. Oke, kemudian kemudian peserta dapat menyanyikan dengan baik dan benar 2 oktav major broken chord. Tadi 1,5 oktav di grade 3, di grade 4 broken chord dan arpeggio-nya 2 oktav. Ini udah berat ya di grade 4 ya. Oke. Kemudian peserta dapat menyanyikan irama shuffle atau swing di buku vokal 2 yang 4. Kalau di grade 3 tadi 1 sampai 3 yang swingnya. Kalau grade 4 nomor 4-nya, vocalizing 4-nya, vocalizing exercise 4 yang swing, yang shuffle, yaitu halaman 11. Yang 4-nya aja. Oke? Kemudian di buku vokal 3 exercise 6 sampai 8 yaitu halaman 5. Boleh melihat buku, ya. Melihat buku tidak mengurangi nilainya. Nada dasar disesuaikan sama ya. Kemudian murid wajib memiliki buku vokal 1, 3, dan seterusnya. Oke, tadi sudah. Sama. Oke, kemudian ini, sight reading-nya. Ini udah sedikit berat ya. Sight reading-nya, ya. Ini saya bikin solfeggio A, misalnya. Sight reading itu. Coba A turunin. Saya bikin penggalan lagu Broken Vow-nya Lara Fabian atau Josh Groban. Pasti yang cowok pasti pada tahu lagu ini kan. Na 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 na, yang itu yang Broken Vow ya. Nah, saya penggal beberapa bar, ada 9 bar ini ya. Nanti ini yang 8 atau 9 bar ini tidak sekaligus diuji. Nanti beberapa kali saya potong, 4 bar saya uji dulu 4 bar berikutnya diuji lagi. Setelah dia bisa dua-duanya baru 8 barnya sekaligus diuji. Nah, kira-kira gitu. Kemudian solfeggio B, terus penggalan lagu I Believe in You. Oke, Jack Royce and Toy-nya Il Divo sama Celine Dion. Nah, ini dengan modulasi, udah main modulasi nih, modulasi dari G ke A. Kalau kita biasa bilang overtune ya, sebenarnya overtune salah ya. Sebenarnya modulasi ya, modulasi. Udah masuk modulasi nih. Sight reading-nya. I believe in you. Yang itu ya. Oke, kemudian C. Penggalan lagu Somewhere Out There. Somewhere Out There-nya Linda Ronstadt. Ini bolehlah untuk anak-anak ya, yang udah bisa grade 4. Ada anak-anak yang grade 4, boleh kita ini. Bukan Somewhere Over the Rainbow, tapi Somewhere Out There. Somewhere, ada yang susah nadanya di situ. Na 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 na. Itu udah mulai agak susah itu ya, udah sedikit-sedikit ada flatnya, ada kromatisnya itu. Nah, terus udah saya pakai di situ ada tanda dinamika, crescendo, decrescendo udah ada di situ ya. Oke, itu untuk sight reading-nya. Lalu hearing-nya sama ya kayak tadi, tinggal
tingkat kesusahannya dinaiki di grade 4, lebih berat dari grade 3. Oke, saya di situ ada tulis di halaman setelah ini ya, terus hearingnya terus hearing sama aja, tinggal bedanya oke, ini. Oke, nanti di hearing itu, karena hearing itu nanti saya ada di materi ujian hearingnya itu sudah mulai ada read and run. Tapi tidak terlalu susah. Makanya saya tulis di situ ada read and run. Coba read and run di bawah hearing. Ya ini. Read and run. Read and run itu apa sih? Teknik apa sih read and run itu? Bedanya riff sama runs itu apa? Saya tulis itu apa perbedaannya? Kemudian penyanyi yang menggunakan banyak teknik ini siapa? Ada di situ saya bikin. Dan bagaimana menguasai riff and run-nya, di situ ada saya bikin 4 kemampuan yang harus dimiliki seorang penyanyi untuk menguasai teknik itu. Saya bikin ada 4 di situ, saya jelasin sedikit-sedikit aja di situ. Nanti di buku vokal 4 dan seterusnya ini akan jelas banget. Tapi di sini saya comot-comot sedikit aja. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini dia beberapa contoh hearing grade 4. Yang suka klasik pasti tahu lagu ini. Jesu, Joy of Man Desiring. Celtic Woman. Dia semua ya. Oh, yang itu ya. Satu napas panjang itu. Nah, ini bolehlah diajarin dari dengan tempo 70. Tempo 70 agak masih cepat ya, tempo 70. Oke, ini hearingnya. Lalu kemudian hearing You Raise Me Up saya bikin di sini. You Raise Me Up, di bawah. Ini boleh pakai ini ngajarin murid-murid boleh. Langsung ambil saya comot langsung referennya, penggalan lagu You Raise Me Up ini langsung referennya. Na 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 na. Satu bar itu suruh muridnya ikutin. Nah, kalau udah lagu yang dia tahu pasti gampang kan. Tapi kalau lagu yang dia nggak tahu mungkin agak susah. Kalau lagu-lagu yang udah dia tahu, hearingnya pasti gampang. Kemudian, nah ini di hearing C-nya yang ketiga, inilah saya masukin riff and run-nya. Lagu If I Ain't Got You, Alicia Keys. Some people wrong. Yang itu udah banyak riff and run-nya. Oke, boleh kita ajarin ini buat murid kita ya. Nanti sudah ujiannya udah mulai sedikit, hearingnya udah sedikit masuk riff and run. Oke. Hearing D. Saya ambil Times to Say Goodbye. Kalau bahasa Latinnya Conte Partiro. Yang suka klasik pasti suka lagu ini. Nah, ini boleh diajarin ke muridnya ya. Bercepat langsung ke song. Oke, sama. Konsepnya sama dengan grade 3 tadi. 1, 2 untuk yang Kristen wajib. You Are My Everything itu di album God Grace. Hari terakhir. Lagunya Pak Willy, ciptaan Pak Willy Sumantri. Di buku vokal 2 halaman 9. Semua lengkap. Kemudian yang non-Kristen ada lagunya Lady Gaga, Shallow. Kemudian lagunya Greatest Showman, Lauren Alred, yaitu Never Enough. Nah, itu lagu untuk wajib grade 4. Semua kategoris, all kategoris. Semua anak-anak, pemuda, youth, remaja, semuanya pakai ini. Kemudian lagu bebasnya, lagu pilihannya, ada 10 lagi saya bikin. Seperti yang tadi, lagu 1, 2, 3, 4, 5 itu lagu rohani, 6, 7, 8, 9, 10 lagu sekuler. Sungguh indah pengorbananmu bagiku. Udah intervalnya udah jauh kan? Sungguh indah pengorbanan, itu intervalnya jauh. Yaitu Robert Lea ya. Bejanamunya GPC Worship, Oh Praise Thy Name. Anastasis, Hillsong,
Haleluyanya Alexander Burke. Baru Ave Marianya, Ave Maria, Celtic Woman. Kemudian untuk lagu-lagu pilihan untuk non-Kristen itu ada Hero. Hero udah pakai Riff and Run, Written in the Stars-nya John Legend, kemudian All by Myself Celine Dion. One Last Cry-nya Brian McKnight. Ini nih yang Riff and Run-nya banyak ya. Kemudian When You Believe, Whitney Houston, Mariah Carey. Nah, kira-kira inilah untuk materi ujian vokal 3 dan 4. Oke. Sebelum saya tutup, ini saya tulis di sini. Kenapa saya tulis ada register vokal? Saya menemukan gini, teman-teman. Saya menemukan gini, murid-murid yang saya uji itu, misalnya karakter vokalnya tidak sesuai banget dengan lagu yang dia nyanyikan. Itu kan kita kan guru tuh pasti ada andilnya kan. Misalnya dia suka lagu itu, tapi kita sebagai guru bisa melihat kamu nggak cocok banget lagu itu. Karena karakter vokal kamu nggak cocok dengan lagu itu. Nah, saya menemukan itu. Jadi ada murid yang saya uji, waduh, suaranya sebenarnya bagus, tapi lagunya nggak cocok dengan karakter vokalnya dia. Tapi saya juga menemukan guru, waduh, ini karakter vokalnya pas banget dengan lagu yang dia nyanyikan. Walaupun tekniknya dia nggak bagus, tapi karena karakter vokalnya masuk dengan lagunya, waduh, itu enak. Biasanya saya kasih nilai itu biasanya gede-gede. Saya bahkan kalau udah 100 itu saya kasih nilai 100. Itu karena yang begitu. Rasanya dapat, feel-nya dapat gitu. Tekniknya nggak terlalu gede-gede, tapi nggak terlalu tinggi. Tapi rasanya, lagunya cocok dengan karakter vokalnya. Nah, inilah makanya saya tulis ini register vokal kita ini. Saya tulis di sini ada register vokal supaya teman-teman bisa melihat ini, membaca ini. Oh, ternyata murid itu ada tipe-tipe dari register vokal terus ada tipe vokalnya itu ada macam-macam. Ternyata sopran itu banyak macamnya. Terus pembagian tipe vokal itu terus lagi saya tulis ini. Saya usahakan jelas menulisnya. Sopran itu aja bermacam-macam kan. Kalau perempuan, sopran itu ada lirik, koloratura, soprano. Misalnya siapa yang memiliki suara itu? Ada Mariah Carey, ada Isyana Sarasvati, ada Debella Morgan. Nah, kalian bisa lihat di YouTube. Tipe-tipe suaranya, ya, lirik, koloratura, soprano itu, kalian lihat di YouTube. Tinggal lihat aja nanti, cari di YouTube. Oh, Debella Morgan itu siapa? Lihat di YouTube. Oh, suaranya lirik koloratura soprano. Kemudian yang kedua ada lirik soprano. Itu sopran kan beda lagi. Lirik soprano. Siapa pemilik suara itu? Tipe suara itu? Ada Tori Kelly, ada Ariana Grande, ada Leona Lewis, ada Raisa, ada Rosa. Nah, saya bikin di situ. Kemudian yang ketiga macam sopran itu ada full lirik soprano. Siapa pemilik full lirik soprano? Ada Celine Dion, ada Lara Fabian. Nah, kalian bisa tipe-tipe murid suara kita, tipe-tipe suara murid kita yang mirip-mirip mereka ini. Coba kasih lagu yang sesuai gitu. Kemudian yang berikutnya ada spinto soprano gitu ya. Ada dramatik soprano. Itu sopran, banyak tipe-tipenya. Kemudian mezzo sopran juga ada tipe-tipenya. Ada lirik koloratura mezzo soprano, ada lirik mezzo soprano. Nah gitu. Kemudian ada kontralto. Kontralto itu alto kan? Alto itu juga bermacam-macam gitu. Nah, kalau yang cowok, tenor juga macam-macam loh tenornya. Ada counter tenor, ada leggero tenor, ada lirik tenor. Siapa itu yang pemilik lirik tenor? Glenn Fredly, Afgan, Leto, macam-macam. Nah, saya tulis di situ.
ada spinto tenor, gitu ya. Kemudian bariton juga ada, dibagi lagi. Ada lirik baritone, ada dramatik bariton. Siapa pemilik misalnya lirik bariton itu? Ada Michael Bublé, ada John Legend, dan segala macamnya. Kemudian bass, gitu. Jadi supaya kita, ternyata sopran pun bisa dibagi-bagi ya, gitu. Alto pun demikian. Nah, saya tulis ini supaya kita bisa mengarahkan murid kita, dia cocoknya lagu apa gitu. Karena gini, saya ada beberapa lemparan murid ya. Ada murid saya itu sebenarnya tadinya bukan murid saya, murid guru yang lain. Katanya katanya saya sopran Pak sama guru A. Lalu ternyata setelah saya lihat, ternyata dia bukan sopran, dia alto, kontra alto. Ya, jadi jangan sampai salah kita mengasih tahu ke murid kita. Nah, satu lagi sebelum saya akhiri, satu lagi yang ingin saya bagikan gini, saya kasih masukan gini. Saya berapa kali ketemu dengan teman saya, baik teman gereja, baik orang tua murid yang suka ngobrol-ngobrol dengan saya di sekolah musik. Ada beberapa teman saya gereja, orang tuanya teman saya gereja, sekolah di Willy Sumantri yang saya kelola di BSD. Ada beberapa teman saya. Ada juga di wilayah-wilayah lain gitu. Mereka suka sharing gini, suka bilang gini, Pak Ari katanya, saya menemukan tulisan di buku penghubung anak saya. Dia foto, kemudian saya lihat cara menulis partitur berantakan. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang bilang gini, Pak Ari, ini guru vokal di Willy Sumantri, kok fals ya? Biasanya saya tidak mengiyakan. Biasanya saya bilang gini, pasti saya bela. Saya pasti bela. Biasanya saya bilang gini, ya mungkin lagi nggak fit atau ya kan semua orang bisa fals. Sehebat Ruth Sahanaya juga pernah fals. Saya bilang. Jadi maksud saya menyampaikan ini supaya kita sama-sama belajar bersama. Ya, itu aja. Yang merasa dirinya masih perlu di-upgrade seperti tadi Bro Jeff dari Malaysia bilang, ayo di-upgrade. Saya ini juga belajar, karena vokal itu seperti Bro Jeff tadi bilang, itu progres. Vokal itu nggak berhenti, itu berprogres gitu. Teknik-teknik yang baru kita temukan. Dulu kita tidak menemukan rip and run. 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu kita belum mendengar rip and run, tapi ya tahun-tahun ini kita menemukan rip and run. Nah, teknik-teknik yang baru bisa muncul gitu. Jadi progres terus. Kita pun harus belajar progres. Saya masih belajar terus sampai hari ini juga belajar. Jangan merasa puas. Ya itu ya, belajar terus. Buat teman-teman yang merasa dirinya pengen di-upgrade, pengen belajar, khususnya untuk buku vokal 1, 2, dan 3, boleh ketemu, kita bikin Zoom lagi, kita mari sharing bareng-bareng. Itu aja malam hari ini. Si Dewi yang mau bertanya, teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Thank you. Terima kasih Kak Ari atas penjelasannya. Nah, seperti yang tadi saya sudah umumkan tadi di note, ada kabar gembira nih dari Cici Ripka. Cici Ripka, mana Cici Ripka? Halo, Ripka. Silakan. Terima kasih buat
briefingnya hari ini buat guru-guru vokal. Terima kasih juga buat guru-guru 36 guru yang hadir. Di absensi kali ini sudah di screenshot oleh penyelenggara Zoom meetingnya bahwa akan dibagikan 36 buku free, buku vokal 3 yang akan didistribusikan nanti setelah selesai selesai meeting. Lalu Ini nanti buku vokal ada 44 di Ciripka, cuma 36 doang yang dapat, 36 doang gurunya ya? Oh, 44 ya, di sini 36 peserta ya. 44 pesertanya dikurangin Cidewi, admin, Bella, Anggi, Aini. Di sini 36. Nah, makanya coba nanti habis ini kita foto yuk, foto bersama sekalian buat absensi. Iya. Lumayan dapat buku free gratis tadi yang Kak Ari bikin. Buat guru-guru semua. Buat bahan Nanti belajar. bukunya, buku yang Kak Ari bikin, buku vokal 3, 4, 5-nya akan selesai. 5-nya belum. 3, 4, betul. 3 dan 4 akan selesai selesai cetak di awal Oktober jika yang ini sudah rampung. Oh, oke. Udah itu aja. Ciripka. Jadi saya ulangi ya buat teman-teman guru vokal semua. Jadi yang buat hadir guru-guru pada malam hari ini semuanya akan mendapatkan buku vokal materi buku vokal 3 dan 4 yang tadi dipresentasikan oleh Kak Ari secara gratis, secara free. Nanti akan jadi pada awal Oktober, katanya Cicipka. Jadi nanti akan dibagikan ke WSMS cabang masing-masing tempat kalian mengajar. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita mengakhiri sesi kali ini dan sebelum ada yang mungkin guru ingin saya mau tanya Cik Dewi dari silakan. Murid saya kan nanti ujian ada yang grade 4, tapi materi bukunya kan belum ada nih. Gimana? Ikutin yang lama dulu aja. Bukunya jadi aku jadi pakai panduan ini aja ya, yang dikasih dari Aini aja dulu ya. Ya, betul. Berarti buku vokalnya diberlakukan awal tahun depan ya, yang ujian awal tahun depan ya, itu hari. Ya, Ci, betul, Ci. Dan satu lagi, ada beberapa murid yang masih belum dapat CD-nya gitu. Saya nggak tahu kalau orang tua yang belum punya ID atau bagaimana. Minta tolong ID untuk follow up aja gitu ya. Sorry, belum dapat apa, Femi? CD ini ya buat ada CD. ada beberapa buat CD-nya udah ada, anaknya yang belum ambil karena PPKM. Terus ada CD juga yang hilang gitu loh. Mereka tuh udah pada beli, cuma karena udah lama banget kan. Jadinya tuh CD-nya hilang, jadi kita kasih dispensasi. Terus udah gitu, yang belum dapat itu udah disuruh ambil tapi belum ambil karena mereka nggak keluar gitu loh Kak. Kan udah dikasih tahu kemarin. Oke, terima kasih. Oke. Di Ciripka aku usul kali ya di bagian kamu, apa mungkin sekarang kan udah nggak musim CD lagi ya? Itu bagaimana tuh solusinya tuh? Mungkin apa yang udah beli CD nanti akan dikirimin file audio ya. Tapi syaratnya wajib CD misalnya atau gimana? Mungkin beli file audio itu beli ketimbang dulu tapi dikirimin dalam bentuk file audio. Oh iya. Yang CD gitu. Jadi kamu harus punya bank data format doang karena murid-murid sekarang udah nggak punya DVD player loh, nggak punya CD player. Iya betul. Iya. Itu aja Kari ya. Ya, tadi sempat juga ngomong sama Aini. Nanti mungkin kita diskusikan dulu sama Dewi dan Ciripka. Tadi saya bilang ke Aini, mungkin nanti kita ngomong dulu ke Ciripka ya, gimana caranya. Oke, ada pertanyaan lainnya? Saya mau nanya. Thank you. Ya, silakan, Kak James. Oke. Ada berisik ya apa ya? Sekarang gimana?
berisik ya? Udah nggak berisik tadi. Oke. Ini kesek-kesek gitu. Oke, sekarang gimana? Nah ini lebih tenang. Oke. Gitu. Muncul lagi ya? Jauh. Mungkin Kak tadi mute. Ya, Oke, aku mau sharing dan juga nanya gini ya. Untuk beberapa yang disampaikan Bung Ari tadi, ya memang ada beberapa guru yang udah jalan, tapi mungkin sekarang pemahamannya adalah kita harus sepaham dulu. Saya mulai dari gini ya, dari mulai cara pengajaran. Ini ada guru yang sebetulnya kalau dari Pak Willy dulu, saya sering tuh Pak Willy bilang, James 10 menit untuk sight reading, kemudian juga nanti untuk vocalizing termasuk nyanyi itu baru sisanya gitu kan. Nah, ini mau diseragamkan nggak berapa menitnya? Kalau untuk satu sesi 30 menit ya. Jadi semua guru tuh kalau bisa sama. Jangan nanti ada guru bilang, wah kalau ini saya 15 menit nih untuk sight reading. Baru ini segini. Nah, ini mungkin hal-hal yang harus dipahami dan juga disepakati dulu bersama supaya semua guru sama. Soalnya saya harus ngomong juga di sini bahwa yang namanya orang tua pasti dia hitung-hitungan yang seperti itu. Oke. Kemudian tadi saya tertarik dengan yang exercise 18 tadi yang disampaikan Bung Ari. Itu saya ambil temponya 70. Tapi saya sering coba untuk saya lebarin misalnya saya turunin jadi 60, 67 ya kan, dan mereka tadinya nggak sanggup jadi sanggup. Jadi di sini saya sih maunya semua guru juga berani gitu untuk mengeksplor. Kalau kita nggak berani eksplor susah. Sebetulnya masih banyak yang saya ingin tanyakan juga di sini, termasuk juga salah satunya tentang murid-murid sekarang tuh mereka clever, mereka itu smart. Jadi kita jangan hanya bilang pada saat kita mengajarkan mereka bahasa Inggris, mereka kebanyakan pilih-pilih lagu-lagu bahasa Inggris. Tapi ternyata gurunya pronounnya aja geblek gitu. Sorry ya saya ngomong gini karena tidak ada yang mengeksplor gitu gurunya untuk masuk ke situ, sehingga ada orang tua yang pada saat itu curhat. Saya kok sama guru ini kok bahasa Inggrisnya kok nggak benar ya ngajarin anak saya yang mereka anak-anak sekarang tuh udah pintar, mereka tuh kursus. Sorry ya kalau ada kata-kata yang kasar tadi mungkin keceplosan aja. Jadi di sini di-upgrade, kita guru-guru juga di-upgrade karena kalau dalam mereka tuh kebanyakan kenapa ya ada bahasa lagu-lagu yang tidak ya saya sih berapa kali sih kalau misalnya untuk anak-anak mereka mau yang lagu yang memang ya mungkin meaningnya, artinya ini, wah ini nggak cocok sama mereka, tapi mereka maksa. Dan parahnya orang tua juga rekomen gitu. Jadi di sini saya sih cuma mau ya, karena ini mereka nih aduan dari orang tuanya langsung gitu pada saat itu. Nah, tadi satu lagi, saya tertarik dengan exercise 9, ya kan, level 1 sampai 3, exercise 10 juga. Itu saya sering ada kalanya saya nggak turunin, saya mau coba dulu karena saya mau range vokalnya dia sampai mana gitu, dan ternyata berhasil. Dan ada beberapa murid yang kalau kita challenge itu mereka mau, tapi jangan hanya kita pasrah. Ini untuk guru-guru ya, kita jangan hands up gitu, wah nyerah aja deh dengan wah standar suaranya begini. Oke, kita the first pertama kali memang awalnya kita ikuti range vokalnya dia. Tapi kita lebarin, kita naikin lagi, itu bisa berhasil. Sehingga pada saat mereka perform, itu mereka udah percaya diri. Karena mereka memiliki suara yang ternyata bisa yang tadi mereka nggak tahu, pas kita explore bisa gitu. Nah ini tadi ada beberapa yang masukan dari Bung Ari, aku senang, aku belajar tuh, ada beberapa yang Bung Ari sampaikan, aku belajar banyak. Thank you banget ya. Mungkin itu share-nya, kalau yang lainnya, masih banyak sebenarnya, tapi nanti aja deh. Thank you ya. Thank you Kak Jem. Silakan Kak Ari atau Kak Jeff kalau mau menanggapi. Halo. Oke.
Oke, Pak. Pak James, mantap. Iya. Oke. Untuk durasi waktu tadi ya, 10 menit Iya. untuk sight reading, kemudian sisanya baru nyanyi. Oke. Ya, memang harusnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ya saya melihat atau saya mendengar laporan bahwa ada beberapa guru begitu muridnya datang langsung di play YouTube lalu Betul. suruh nyanyi gitu. Betul. Nah, tolong ini guru-guru. Saya juga menemukan begini nih guru-guru, maaf saya tidak menyebut nama ya. Menemukan guru gini, nyanyinya sih bagus, muridnya suaranya bagus, tapi begitu disuruh nyanyi sight reading, vocalizing, pada nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak diajari gurunya. Aduh. Jadi benar sekali tadi Pak Bung James bilang bahwa 10 menit kita sight reading. Jadi 10 menit itu bisa sight reading, bisa hearing, bisa teori. Iya. Jadi saya bilang gini, 70% itu teknik vokal, sisanya 30% teori. Jadi misalnya vocalizing itu juga teori. Jadi vocalizing itu kan misalnya tadi Bung James sudah bilang, dieksplor muridnya, dinaikin range vokalnya dengan vocalizing itu. Misalnya untuk basic, misalnya kan vocalizing 1, kita main di C, do re mi fa sol fa mi re do, naikin sampai dapat, Bung James sampai dia makin lebar, di upgrade muridnya. Jangan mentok udah dia di E doang mentok ya kita nyerah. Jangan, tetap dilatih bagaimana mencapai nada tingginya dengan teknik, baru kita masukin ke teknik gitu. Nah, itu benar. Tolong ya, kalau guru-guru yang tadi saya bilang, kalau ada laporan sih ke saya bahwa begitu datang muridnya disuruh aja play -1 YouTube. Nah, itu tolong malam hari ini bertobat. Bertobat. Ya, itu. Nah, untuk yang lain, oke. Untuk yang lain mungkin ya, ada lagi yang lain? Kita foto bersama dulu ya. Sebelum ada satu pertanyaan terakhir, sebelum kita mengakhiri. Mau tanya. Boleh sambil berfoto. Bang Ari mau tanya. Oke, Jim. Iya, silakan, Jim. Saya mau tanya mengenai lagunya Alexander Burke yang Haleluya. Itu untuk bahan ujian siswa Kristen ya? Iya. Oke, saya minta maaf, saya kayaknya agak kurang setuju kalau itu dimasukin untuk bahan ujian siswa Kristen. Karena sebenarnya lagu ini nih story-nya mengenai perselingkuhan. Jadi ini bukan lagu gereja sebenarnya. Ini bukan gospel song. Ini lagu pop yang umum sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau soalnya ada beberapa murid yang request lagu ini ke saya dan ini kebiasaan. Jadi saya selalu baca lirik dan saya analisa lagunya sebelum saya mengizinkan murid saya menyanyikan satu lagu. Karena lagu zaman sekarang tuh banyak kata-kata yang lumayan kasar sebenarnya. Dan lagu ini setelah saya baca, mencari tahu, dan ini sebenarnya bukan lagu gereja. Ini lagu cinta. Ya, oke. Langsung saya potong dulu. Kamu dengerin, ada beberapa lirik memang. Aku nemukan lirik yang bukan lagu. Aku baru dengar ada itu lirik perselingkuhan ya. Aku juga lihat lirik yang ini. Nanti akan saya share lirik yang saya maksud. Mungkin yang Jimmy lihat mungkin lirik yang lain ya. Kalau yang saya maksud adalah lirik yang bukan
Saya baru kaget di lagu perselingkuhan. Kalau perselingkuhan itu Katolik Roma harus marah itu. Haleluya dipakai buat perselingkuhan. Itu benar itu, Kak Ari. Itu benar, itu bukan lagu gereja. Mungkin lirik dia hanya mengkamuflase dengan kata haleluya. Kita ada lirik yang saya menemukan lirik yang memang tidak seperti yang Jimmy maksud. Tapi nanti akan saya cross check lagi. Oke, Bang Ari. Soalnya itu saya baca dari pasti pencipta lagunya sendiri yang konfirmasi. Itu jurnalnya dalam bahasa Inggris. Jadi saya bacanya di situ kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih Bang Ari. Thank you Jim. Mungkin aku masuk itu kan cerita tentang Daud gitu kan. Jadi mungkin mindsetnya ke situ kali. Iya, kadang-kadang. Tapi memang ada yang lebih ke Christmas dia, ada yang Christmas. Maksud saya yang Christmas mungkin bukan Alexandre Burke ya, yang itu mungkin ada yang aku lihat liriknya sih kemarin bukan yang Daud itu bukan. Iya, tapi, ada yang memang bisa dulu. Izin bicara, itu dari zaman Om Willy memang sudah sempat dilarang karena memang Om Willy waktu itu mau dipakai gitu kan. Terus ternyata Om Willy juga menemukan itu bukan artinya tidak bagus gitu. Akhirnya diganti dengan Haleluya tapi yang versi Christmas. Itu ada by Leonard Cohen. Kalau yang Alexandra memang artinya seperti apa ya? Penghinaan memang. Ya. Seperti itu. Oke, mantap. Oke, itu aja Nanti Bang. kita akan cross check ya. Ada lagi? Jadi maksudnya Yuliana tuh Haleluya versi by Leonard Cohen ya, Yuliana ya? Iya, itu yang liriknya baik sih. Maksudnya memang kalau yang terkenal itu versi Pentatonix yang liriknya menghujat memang. Seperti itu. Nanti dicek lagi aja Kari liriknya yang versi okay. Itu masih bisa dibicarakan kok, maksudnya masukannya masih bisa keterima ya Kak Ari ya. Ya, itu buku belum dicetak, nanti kita masih bisa revisi. Bisa kita revisi. Yuk kita foto bersama yuk. Yuk semua buka kamera. Jangan nggak buka kamera loh, ini buat buku soalnya. Soalnya namanya beda nih. Namanya nanti beda sama tampilan. Bella yang mau foto ya, Bel? Bella ada nggak? Yuk, semuanya. Bel. Halo, Bella mana? Kita aja yang foto deh, Pak. Ini di sini nih. Cuman ini yang 5 lainnya gimana? Nggak kelihatan, nggak muncul. Si Bella dipanggil ke nyaut-nyaut. Foto aja buat absen. Bella nggak ada, Ci. Bella nggak ada. Yang jawab katanya. Katanya di grup bilang Bella yang mau potret, tak panggil-panggil. Ini soalnya yang 5 lainnya kagak muncul di layar. Iya, nanti coba digeser. Wah, Cidewi didampingi fotografer ternama ini. Iya. Foto. Siap semua tampilannya. Oke ya. 1, 2. Cheese. Sekali lagi. 1, 2. Cheers. Yang 5 lainnya gimana? Nggak tahu. Bisa dibuka. Tampilan layarnya yang lain. Ci, aku udah foto juga tadi, ntar aku share di grup. Oh iya, sudah. Oke, sip. Kalau gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Solfeggio-nya ada juga non-Kristen. Ini kan Alicia Keys-nya, lagunya Alicia Keys kan bukan lagu Kristen tuh. Some people live, yang itu. Bukan Kristen kan itu ya.
You Raise Me Up sebenarnya juga bukan Kristen kan? Umum itu sebetulnya. Umum. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akhiri saja sesi pertemuan kali ini ya. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya, jadi bagi guru-guru yang belum jelas, jadi kalau setelah nanti buku vokal dibagikan, kemudian dalam di kelas ternyata ditemukan kebingungan atau hal-hal yang masih belum jelas, nanti kita bisa bahas bersama. Rencananya kita akan mengadakan pertemuan vokal online seperti ini secara teratur ya Kak Ari ya. Rencananya mau berapa lama sekali Kak Ari? Kemarin waktu kita pertemuan dengan guru-guru vokal itu sekali 2 bulan ya. Kemarin Dewi ya. Ya. Oke, 2 bulan sekali. Dan absensi kehadiran kalian itu akan diperhitungkan. Cidewi akan lihat. Jadi tujuan Cidewi ini benar-benar banget kepengen balikin lagi masa jayanya lagi zaman Om Willy masih hidup. Sedih banget gitu lihat murid-murid vokal tuh makin lama makin merosot tuh. Udah kalah sama gitar sama drum gitu. Padahal dulu tuh image-nya mereka Willy Sumantri taunya les vokal. Padahal papa tuh pemain gitar gitu, dia gitaris. Cuman taunya oh vokal ya. Bukannya Willy Sumantri tuh jagonya vokal ya gitu. Jadi sekarang justru malah murid vokalnya entah kemana nih gitu. Jadi kita targetnya adalah benar-benar harus memajukan kualitas murid-murid vokal ya dengan cara memberikan coaching lagi buat guru-guru vokal yang ada di WSMS. Oke, teachers? Sorry Ci. Sebelum ditutup Ci. Oke, karena gini Ci. Tadi seperti di awal saya bilang, dulu memang kan lagu rohani. Begitu sekarang, dulu Pak Willy kalau misalnya kita ngajarin lagu-lagu sekuler, kalau dia nggak dengar kita sering banget ngajarin sekuler, kurang lah gitu, jarang lagu rohani, malah kita dimarahin tuh. Kita dimarahin, gurunya dimarahin. Nah gitu. Jadi saya nih kalau mampir nih ke cabang-cabang nih, misalnya mampir ke Garing Serpong atau kemana gitu ya, gitu udah jarang juga saya mendengar lagu-lagu rohaninya. Mungkin itu sekarang yang mau ayo kita giatkan lagi visinya, biar semua yang bernafas memuji Tuhan, biar Willy Sumantri dari saya ini ya, bukan berarti teman-teman saya yang Muslim, bukan berarti ini ya, bukan. Kalian teman-teman kita diterima banget di sini. Jadi cuman itu aja pesannya, supaya yang Kristen coba dikasih lagu yang tadi kita sebutkan. Itu aja. Thank you. Thank you Kak Ari. Kak Jeff mungkin bisa menutup kita di dalam doa pertemuan pada malam hari ini. Oke, bisa. Iya. Mari kita berdoa mengakhiri perjumpaan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan untuk beberapa waktu ini kami dapat bersama berkumpul, berbagi, dan terima kasih untuk hikmat yang Tuhan juga sudah beri bagi Kak Ari dan tim yang sedang menyusun untuk bahan materi maupun bahan ujian bagi grade 3, 4, dan juga dengan hikmat Tuhan mampukan semua guru-guru untuk semakin hari mengupgrade diri dan juga mampu menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam kelas-kelas yang diajarkan. Kami berdoa Tuhan, campur tangan Tuhan, tolong supaya setiap murid-murid yang diajar sekarang ini mereka juga mengalami progres, dan bahkan dalam kondisi saat ini juga orang tua mereka dan guru-guru juga orang tua mereka dan anak-anak mereka juga dapat memiliki keuangan yang cukup untuk tetap melanjutkan kelas-kelas yang ada, dan bahkan juga kami berdoa Tuhan memberkati guru-guru supaya semua diberikan kesehatan total dari Tuhan, perlindungan Tuhan, kemampuan dan semangat, dan kami percaya Tuhan kehadiran Tuhan selalu bersama dengan semua guru-guru vokal dan semua guru-guru dari semua kelas instrumen yang lain. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati, berikan kami satu visi, satu misi, karena kami tahu bahwa segala yang bernafas memuji Tuhan itu menjadi kerinduan kami juga. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Terima kasih Kak Jeff, makasih Kak Ari, Aini. Thank you, Kak Ari. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Kak Jeff, Tuhan berkati Kak Jeff. Hai Femi. Femi apa kabar? Bye. Kari, thank you. Femi. Halo Thank you, Femi. Baik, Kari. Lama tidak berjumpa ya. Iya, udah 1 tahun lebih. Sehat semua, bye-bye. Amin.